Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa Ramadan kita sudah berjalan separuh lebih nih. Bagaimana kabarnya Ramadan tahun ini yang sudah berlalu? Alhamdulillah, kalau baik-baik saja. Mengingatkan saja untuk saya pribadi juga kepada para pemirsa semuanya bahwa di bulan Ramadan kita tidak hanya berpuasa menahan lapar, dahaga, tidak berhubungan suami istri saja di siang hari, tetapi kita perlu untuk menghidupkan sunnah-sunnah puasa. Ini hal yang dikerjakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat ketika Ramadan. Di antaranya sunnah-sunnah Ramadan itu adalah yang pertama, mengakhirkan makan sahur. Tentunya sahur ini sangat penting dalam syariat kita, agama Islam gitu. Karena memang berat orang harus bangun di jelang pagi makan sahur, itu berat, tetapi kata Rasulullah di dalam sahur itu ada keberkahan yang banyak. Makanan sahur itu mengandung keberkahan yang banyak sekali. Maka sahur menjadi sunnah yang dituntunkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada umatnya yang mau puasa, sehingga kita terus berusaha untuk melaksanakan sahur ini. Nah, waktu sahur itu adalah kurang lebih menghentikan Nabi itu 50 ayat ya, dari waktu subuh itu kalau dibaca itu sekitar 50 ayat ya. 50 ayat itu ya sekitar berapa ya, 15, 20 atau 30 menit gitu. Sehingga kita makan sahurnya jelang-jelang subuh. Dan di masyarakat kita dulu para alim, para ulama memberikan ini waktu imsak gitu ya, jadi itu biasanya 10 menit sebelum subuh. Nah, sekitar itu kita makan sahur. Jadi mengakhirkan makan sahur bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua adalah menyegerakan berbuka. Jadi kalau sahur tadi diakhirkan, kalau berbuka itu disegerakan. Meskipun masih kuat, ya kita disunnahkan untuk menyegerakan berbuka meskipun dengan seteguk air atau sebutir kurma gitu, atau makanan apa yang ringan dulu begitu. Tapi yang jelas sudah membatalkan puasa dulu, itu yang penting gitu, untuk menyegerakan berbuka. Kata Rasulullah, senantiasa manusia itu dalam kebaikan selama dia mengawalkan atau menyegerakan berbuka puasa. Ya, para pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita biasakan untuk menyegerakan berbuka. Mungkin kalau bepergian ya kita sudah siap-siap dulu dengan minuman air mineral atau dengan ya makanan kecil ya, sehingga nanti ketika ada adzan di tengah jalan kita sudah bisa langsung menyegerakan. Karena itu bagian dari sunnah. Nah, yang ketiga sunnah Ramadan adalah kita berdoa ketika berbuka puasa, atau setiap makan sebenarnya kita berdoa, tapi untuk berbuka puasa itu ada sunnah tersendiri, kita membaca doa dhahabatul ma'u wa talil uruku wa thabatil ajru insyaallah. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan dahaga kita, kemudian membasahi tenggorokan kita dan menguatkan atau mengokohkan pahalanya besok insya Allah. Ini bagian dari sunnah. Yang kecil-kecil ini, yang biasa ini mari kita biasakan gitu. Bukan ketika akan berbuka karena sudah terlalu lapar dan ingin segera makan, kita begitu azan langsung makan lupa berdoa gitu. Penting untuk kita perhatikan. Nah, yang keempat, sunnah Ramadan atau sunnah ketika puasa adalah kita memberikan makan atau memberikan buka puasa bagi orang yang berpuasa. Ini bagian dari sunnah, karena kalau orang memberikan
berbuka kepada orang yang sedang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala dari orang yang berpuasa tersebut. Sehingga memberi buka puasa ini sangat dianjurkan, bahkan menjadi sunnah bagi kita semua. Dan membiasakan diri memberikan buka. Bahkan saya di desa saya itu ada kebiasaan begitu. Oleh kiainya atau ustadz kampungnya itu disampaikan bahwa monggo kita berbuka bareng, sama-sama mengeluarkan uang untuk buka puasa 1 bulan itu. Buka puasa itu kita berikan di masjid, dan setelah itu di luar jatah kita ikut berbuka di masjid. Sehingga bisa jadi kalau 1 bulan kita biasa mengeluarkan 1 juta untuk buka puasa kita, maka kita berikan buka puasa itu di masjid untuk seluruh kampung, seluruh masyarakat jamaah masjid, sehingga setelah itu ya sama-sama keluar 1 juta untuk berbuka. Tapi kalau berbukanya untuk dirinya sendiri, itu ya pahalanya untuk dirinya sendiri. Tapi ketika 1 juta itu kemudian diwujudkan berbuka puasa dengan yang lain, di hari yang lain kemudian dia ikut berbuka puasa, menikmati hidangan buka puasa dari orang lain, maka itu saling memberikan pahala. Ini jadi sama-sama keluar 1 juta, tetapi memberikan dampak efek pahala yang lebih karena memberi buka puasa yang lain. Itu yang keempat. Nah, yang kelima, yang terakhir, yakni menghidupkan Ramadan itu dengan amal-amal kebaikan, sehingga kesempatan kita untuk bermaksiat lebih kecil. Di waktu kita Ramadan itu kita isi dengan amal-amal kebaikan. Ya. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam dengan qiyamul lail, dengan zikir, baca Quran dan sebagainya, itu akan diberi ampun oleh Allah segala dosa-dosanya yang telah lalu. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita membiasakan diri untuk memberikan amal-amal kebaikan apapun yang saya lakukan. Rasulullah itu orang yang sangat dermawan, tapi ketika Ramadan Rasulullah itu amat sangat lebih dermawan. Bahkan disampaikan bahwa dermawannya Rasulullah ketika Ramadan itu seperti angin yang berembus, sangat ringan sekali. Mengeluarkan harta untuk berinfak sedekah itu sangat ringan sekali, seperti angin yang berembus. Tidak perlu tenaga, tidak perlu kekuatan yang full, sudah mengalir begitu saja. Ini menghidupkan puasa, baik siang harinya ataupun malam harinya, sehingga benar-benar Ramadan itu kita banyak melakukan kebaikan, dan dengan begitu insya Allah tujuan dari Ramadan mencapai derajat takwa yang lebih itu bisa kita raih. Demikian yang saya sampaikan, kurang bermaaf. Selamat menghabiskan Ramadan dengan segala amal sunnah dari Rasulullah SAW. Semoga kita keluar Ramadan menjadi orang yang sangat bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.